Komsos, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Komsos Santo Petrus dan Paulus Ngabla. Di sini kita bakal ngadain Q&A sama seseorang yang spesial banget. Siapakah dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa ya? Biar kenalan sendiri ya. Kita belum kenalan. Oh iya, kita belum kenalan. Kenalan dulu. Halo, aku Ina. Hai, aku Febri. Ya ampun, maaf ya. Lanjut. Yuk. Lanjut. Kita bakal kenalan sama yang paling ganteng, Yang paling di ganteng tengah. di sini nih. Iya. Yang paling ganteng di in-frame ya. Oke, boleh kenalan dulu. Oke, langsung ya. Oke, teman-teman, selamat pagi atau siang atau sore, silahkan yang nonton itu kan menyesuaikan. Yang penting berkah dalam. Oke, saya akan kenalan karena udah diminta oleh Ina dan Febri ya. Padahal mereka udah kenal tapi pura-pura nggak tahu. Iya. Jadi saya akan kenalan ya. Ya kan teman-teman yang lain belum tahu. Oke. Yang saya akan kenalan, nama saya Yohanes Dwi Andri Ristanto. Ya, saya sekarang menjadi diakon yang tugasnya sekarang di Kuasi Paroki Santo Petrus dan Paulus Ngabla. Kalau teman-teman nggak tahu Ngabla, ya pastikan teman-teman pernah pergi ke Kopeng. Nah, karena Ngabla itu dekat Kopeng, Betul. penghasil sayuran. Yep. Jadi kalau teman-teman obesitas, berpenyakit, silahkan datang ke sini karena di sini penuh Banyak. sayuran organik dan sangat sehat untuk teman-teman. Oke. Oh iya, kan baru nama nih. Benar. Terus nama panggilannya belum Oh, tadi? nama panggilannya. Nama panggilan bisa Andri, Mhm. bisa juga Diakon, atau juga bisa dipanggil Mas. 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 Iya, Mas. Mas Iya. Diakon. Boleh. Bisa. Boleh. Terus umurnya berapa nih? Tebak kira-kira berapa? Teman-teman yang di rumah kalau menurut saya berapa kira-kira? Berapa ya? Gimana ya? Berapa ya? 20 deh. Unyu. 20 ya? Enggak 30 lah. 30? 30. Nggak ada yang tahu ya? Ya udahlah. Sebenarnya itu sudah mau 28. Sebenarnya. OTW 28. OTW. Tahun ini. Tahun ini OTW 28. Maka kan sudah terlihat kedewasaan, kematangan pribadi. Kematangan pribadi. Jadi kematangan pribadi itu juga ditentukan oleh usia. Seperti contohnya saya. Kalau dilihat kan sudah seperti orang yang Bapak-bapak. berwibawa. Om. Kira om. Bapak-bapak. Nanti pada traveling. Traveling. Jangan traveling lagi lah. Ya udah, lanjut. Lalu umur tadi udah ya, OTW 28. Kapan itu? Kalau kapan berarti harus bertanggung jawab untuk memberikan kado. Insya Yesus. Di ya teman-teman ya sedikit memberikan info bulan 9. Bulan 9. September. Ya, Oh, ya. September. Jadi teman-teman kalau memberikan kado silahkan dan jangan lupa untuk memberikan kata-kata yang indah supaya saya yang membaca, yang menerima kado itu bukan hanya menerima hadiahnya saja, tetapi saya mendapatkan curahan makna terdalam dari yang memberikan. Asik. Karena saya pernah mendapatkan kado. Kadonya itu cukup sederhana. Iya. Kadonya adalah jam tangan. Artinya apa? Dia memberikan kata-kata yang indah. Gunakanlah waktumu sebaik mungkin. Aduh. Maka saya memiliki moto hidup. Maksimalkan setiap momentum. Karena momentum nggak akan pernah datang 2 kali. Ya, betul. Seperti itu. Itu. Nah, tadi kan suruh ngirim kado nih, Mm-mm. tapi nggak tahu kemana. Mm. Itu ngirimnya kan bisa aja teman-teman kok pengen ngasih kado tapi nggak tahu ngirim kemana gitu kan. Oke, untuk alamat memang saat ini saya statusnya bebas transfer ya, kayak pemain bola itu ya. Benar. Iya. Bebas transfer. Iya. Kayak pemain bola pindah ke klub Monas. Saat ini saya masih dalam proses tanpa klub. Tanpa klub, klub. ya. Tanpa klub. Nah, karena per 10 Mei saya sudah selesai tugas di Ngabla ini. Kemudian saya pindah ke Kendungan. Nah, di Kendungan itu kan saya melanjutkan masa formasi, masa pembentukan. Semoga diberkahi untuk tahbisan. Amin. Setelah itu kan saya nggak tahu ke depannya mau kemana. Karena hidup saya itu ditentukan dari SK. Nah, maka hidup saya itu ditentukan dari perutusan. Kalau ditugaskan di paroki yang desa, saya memposisikan diri sebagai orang yang saleh, sopan, dan juga sangat menghormati tata krama. Berbeda kalau saya tinggal di kota,
saya bagaimana harus profesional dalam melayani, estimasi waktu dan lainnya terjadwal dengan bagus, sehingga perutusan itu membentuk diri saya sendiri. Contohnya saya berada di sini, meskipun saya sudah dewasa matang, saya mencoba untuk menjadi pribadi yang akrab, hangat, karena bersama dengan ya kalian ini. Bocil ya. Jangan bocil dong, Dede aja. Ya, lanjut apa lagi nih? Iya Mbak Ina, lanjut. Oke, mungkin lanjut. Ini mohon maaf dulu ya buat netizen di luar sana, karena kami ini kebiasaan manggilnya frater. Jadi mohon maaf, kami agak asing gitu dengan kata diakon. Jadi kalau selama nanti video ini berlangsung, kami manggilnya frater. Nggak apa ya. Diakon juga boleh lah. Ya, tapi sering kan keceplosan gitu ya. Betul. Nah mungkin kita kepo nih. Ini gimana sih perjalanan panggilannya frater? Dari awal gitu. Kok bisa kepanggil? Terpanggil. Terus gimana respon orang tua? Oke ya. Podcast ala sarasian lingkungan. Oh iya, nggak apa-apa. Karena biasanya kalau saya ke lingkungan itu ada ibu-ibu atau bapak frater buat cerita sharing panggilan. Ini ala sarasian. Iya. Oke, untuk panggilan sendiri itu dari hati. Sama kalau kalian jatuh cinta. Waduh. Dimana kalau kalian itu berada di suatu daerah dan merasakan feel kalian bahagia, maka hartamu di situ. Sama kalau kalian dengan pasangan tertentu, kalian merasa bahagia meskipun hidupnya itu katakanlah susah, tidak menyenangkan, tapi kalau bahagia bersama pasangan itu berarti jodoh. Sama juga dengan panggilan. Ketika saya bahagia menjalani panggilan ini, maka saya merasakan bahwa rahmat Tuhan itu senantiasa berkarya. Karena ada teman-teman saya ketika berproses di seminari merasa tidak bahagia dan akhirnya berpindah haluan. Nah itu memang berarti bukan panggilannya untuk menjadi imam. Sehingga kebahagiaan itu diukur dari kedalaman batin kita. Nah, berbicara tentang sejarah panggilan, sebenarnya sangat sederhana. Panggilan itu dimulai dari kecil karena keluarga saya itu rutin untuk ekaristi. Maka saya mau menjadi imam karena saya mau merayakan ekaristi dan merayakannya bersama umat. Itu kekasan imam. Pertama-tama itu kekasan imam bukan dalam hal karya yang hebat-hebat atau lain-lain, tapi pertama-tama karena misa. Tuh. Lalu perjalanan panggilan dimulai ya sejak kecil, lalu sampai sekarang boleh menjadi diakon. Oktober yang lalu boleh ditabiskan oleh Monsinyur Ruby, dan tabisan imam masih dalam proses mendoakan. Maka kalian yang ada di sini tugasnya bukan hanya mendapatkan berkat, tetapi juga mendoakan kami yang berada di seminari. Itu aja singkat saja. Mungkin dulu perjalanannya dari seminari Mertoyudan atau Lalu dari untuk perjalanan panggilan itu dari seminari Mertoyudan, Tor Jangli, seminari Kendungan, Toper, balik lagi seminari Kendungan, lalu ke sini, lalu besok harus ke Kendungan lagi. Gitu. Terus apalagi pertanyaannya? Mumpung masih sarasi ya? Ngepek dulu. Oh, ngepek ya? Ini harus nyontek dulu. Iya. Dan sudah sampai sejauh ini. Berapa tahun lo kira-kira? Untuk apa tadi formasi atau bahasanya tinggi banget ya, Bu. Ya, kalau saya mundur itu kerap kali saya lupa untuk hitung-hitungan angka ya. Ya paling enggak 10 atau 12 tahun lah. 12 tahun. Ya. Dan boleh menjadi catatan juga untuk para penonton, orang tua khususnya. Kami pernah menghitung satu harga imam sampai ditabiskan itu 1 miliar. Maka Bapak Ibu silahkan mendoakan yang terbaik bagi mereka yang sudah terpanggil. Karena biayanya tidak murah, tetapi biaya ini sebanding dengan pelayanan yang nanti akan diberikan kepada gereja. Maka tidak usah pelit bagi Bapak Ibu untuk membantu, mendukung para calon imam. Apapun dukungan Anda itu sangat berharga bagi kami. Jadi gini-gini harganya mahal. Harganya mahal. Tapi tidak jual mahal. Oh iya, siap. Lanjut. Oke, lanjut. Terus ini kan menerima panggilan dari hati gitu kan, dari diri sendiri. Terus suka dukanya itu apa? Ini
pertanyaan yang klasik dan klasik gue sudah sangat familiar. Iya, iya. Sukanya saya sebut satu saja ya, bisa bertemu dan juga memiliki banyak saudara yang baru. Mamanya saya ditugaskan di sini, saya menjadi saudara kalian, kendati terpaksa ya. Iya. Itu ya. Terpaksa ya. Iya, terpaksa. Oke. Terpaksa ya. Iya. Lalu kalau nanti saya ditugaskan di tempat lain, saya mendapatkan saudara lagi. Saudara itu artinya apa? Umat. Bersama dengan umat. Dukanya itu yang sangat sederhana saya artikan adalah adaptasi. Karena mau nggak mau saya harus siap sedia adaptasi di berbagai macam tempat. Sehingga proses adaptasi itu kerap kali yang membuat saya malas gitu loh. Sudah nyaman di sini, pindah ke sana, adaptasi. Tapi kami dituntut siap sedia, seperti hanya tentara. Kemanapun diutus harus jalan, siap kepada pimpinan atau puskop seperti itu. Itu suka dukanya. Cukup satu tetapi mewakili Semuanya. Mengadaptasi itu tidak menyenangkan. ya. Iya sih, memang itu. Lanjut lagi nih. Oke, Masih lanjut Sarasehan. lagi ya. Sarasehan ya, Ibu. Sarasehan. Oke, Yuk. nextnya adalah OMK nih pada kepo nih. Kira-kira nakal-nakalnya dia Bang Andri selama ada di seminar atau selama menjalani masa apa tadi? Ini formasi yo. Iya. Oke. Ini, Nakal-nakalnya apa? ini kelihatannya pertanyaannya menjurus melihat saya kelihatannya seperti orang yang nggak baik-baik ya. Lalu pertanyaan kenakalan gitu. Iya. Kan Kan memang- kepo kita kan kita kepo. kepo. Ingin tahu gitu loh. Yang negatif tuh yang memantik ya biasanya. Oke. Untuk kenakalan itu saya bagi 5 aja ya. Oke. Ya boleh, boleh. Aja. Yang Aja. pertama. Berarti masih banyak. Masih banyak. Bagi lima. Sebenarnya. Yang pertama dari kenakalan hal-hal rohani. Itu lali sembahyang, Lupa Lali sembahyang. Lupa sembahyang, lupa berdoa. misa keturun, Oh iya. Tidur. kemudian juga lupa untuk apa itu istilahnya refleksi, kan refleksi bagian dari kerohanian juga. Itu kenakalan sederhana ya. Lalu kenakalan yang kedua dalam hal studi. Oke. Iya, dalam hal studi. Dalam hal studi kenakalan yang pertama masih kerap kali juga tidur di kelas. Masih Eh, bisa ya ini, tidur di kelas ya. eh, Ternyata masih bisa. Iya. Masih bisa masih tidur di bisa. kelas. Kemudian yang kedua adalah tipu-tipu dosen lah, saat ujian lisan lah. Nah, jadi umpamanya dosen Dosen. bertanya A, karena saya nggak tahu A, maka saya menjawabnya muter-muter. Oh, iya. Seakan-akan bisa menjawab pertanyaan dari dosen, padahal ya tidak jawab. Nggak bisa. Tidak Tidak menjawab. Gitu. Kemudian kalau dari kepribadian kenakalannya ya sering gojeki konco-konco lah. Yo nggak rapi lah. Nggak rapi. Saya tuh heran sama teman-teman OMK di Ngablak. Kok Kenapa bisa ya? menilai saya itu psiko itu saya juga Psycho. saya tuh kayak Psycho, mohon maaf. jadi Ah. ingatnya tuh harus ke psikolog jadi psiko. Nah, itu Psycho. psycho. Tuh nggak tahu nggak habis pikir kok bisa seperti itu ya. Padahal saya tuh penyayang apapun. Gitu. Penyayang. Mungkin teman-teman OMK yang punya videonya waktu Frater lagi nakal-nakal lagi ngeprank gitu Iya. bisa Boleh di-share Instagram, apa gimana lah. atau bisa komen di bawah udah pernah dinakalin Nah, apa kalau di perlu ya juga prank kayak gini. dislike mereka maksudnya bukan videonya. Lalu lanjut ya. Oke, benar. Oke, Ya, lanjut. Lanjut. Tadi kan kepribadian udah, studi udah, rohani udah. Yang keempat itu tentang fisik lah, kesehatan lah, kenakalannya. Saya tuh sering olahraga sampai nggak tahu waktu. Umpamanya saya hobi saya itu badminton. Sehingga dimanapun ada kelompok badminton saya pengen ikut. Misalnya di sini Iya. harusnya sembayangan, ya sembayangan saya cukupkan sebentar saja. Setelah itu saya badminton sampai ke Ambarawa. Tuh. Kalau di seminari jamnya itu sudah harus jam mandi atau jam studi. Saya bablas kesek play badminton. Jadi lebih pada
jadwal waktunya itu bisa kong kali kong kalau tentang hobi. Kemudian yang terakhir tentang pastoral. Tentang pastoral, saya kenakalannya cukup sederhana. Sederhananya itu adalah contohnya setelah ngajar dari SD atau SMP atau SMA atau mahasiswa atau memberikan ibadah ke lingkungan, setelah itu dolen. Itu ngapain? Jadi poinnya itu pastoral. Setelah MBLT. itu dolen. Ya misalnya cuma nongkrong ngopi. Cuma. Iya seperti itu. Ya paling enggak kenakalannya sejauh di seminari seperti itu. Enggak, di sini juga. Di sini baik-baik saja. Oh. Mereka menilai Oh. saya baik. Oh iya, Oh iya, apakah begitu? apakah begitu? Apakah begitu Bunda? Apakah begitu? Ya ada yang jawab. Ada yang tentu jawab. tidak. Oke lanjut, pertanyaan Oke. ada yang lebih ekstrim nggak ya? Aduh. Pertanyaan standar gitu Nggak ya. ada sih. Ya, Kayaknya, ya gimana Ya gimana ya? Hmm. Mau menjuruskan juga Heeh. ini nggak enak juga. Ini saatnya Mbak Febri. Saatnya menjurus nggak ini? Iya, ini kayaknya agak gitu. Aduh, nyontek. Nyontek. Kepeannya jangan dicontek dong. Oke, Ini lanjut, kepean lanjut. buat kita. Iya. Gini kan. Gini kan. Gini Gini kan, kan. udah pakai gini-gini tuh. Mau ngutang, Bu. Gini kan. Enggak, pernah kepikiran nggak mau keluar dari seminari? Mau maksudnya gitu loh. Hmm. Atau mau cari cememel? Cememel. Apa sih cuma? Oh, nggak tahu. Cememel. Oh, cememel. Cememel. Yang ada di pinggir kan Oh cewek maksudnya. Ya. Ah. Bisa teman ya. Jelek ya ini. Iya, Mak. Ayo lanjut dong. Aduh. Ya aku imik. Iya, pernah kepikiran mau keluar, terus cari memel apa? Ya kena pernah nggak gitu loh? Oke, kalau untuk berpikir keluar itu selalu ada. Mengapa? Karena usia itu menentukan. Misalnya, saat saya berusia 25 tahun, ketika saya katakanlah lulus apa ya? S1. S1 ya tadi. Itu orang di luar sana itu orientasinya sudah bisnis, pekerjaan, punya planning ke depan. Nah, kerap kali saya merasa, loh aku nih jeruk kok ming sinau, cuman sembahyang. Aku rasanya juga pengen seperti orang-orang di luar, mengembangkan usaha, bekerja, dan memang benar-benar apa ya seperti orang-orang normal. Tetapi saya sendiri berpikir hidup ini wang sinawang, iso nyawang ora iso nyayang. Waduh. Berat-berat. Aduh, berat. Ya, maksudnya artinya panggilan hidup itu sudah memiliki konsekuensinya masing-masing pilihannya. Jadi kalau saya ingin keluar itu bukan pertama-tama cewek ya, karena cewek itu sebenarnya sudah mendekat sendiri, nggak perlu saya cari. Oh, ampun. Iya. Ampun. Seperti itu. Tetapi saya lebih pada ini loh, lebih pada saya sebagai lelaki rasanya itu pengen mengembangkan banyak usaha, bisnis dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Orientasinya lebih pada itu. Tetapi saya berkaca diri, panggilan hidup bukan ke arah situ, tapi lebih bagaimana mengembangkan iman umat, memberdayakan umat yang ada di paroki atau yang lain sebagainya. Seperti itu. Oke, ternyata bukan cuma cewek ya Bunda. Ya Bunda. Kebiasaan ya. Maaf. Kebiasaan kan masih ada Masih banyak ada faktor yang lain ya. Jadi bukan karena semata-mata cewek aja gitu. Tapi udah pernah punya pacar? Kalau pacar enggak. Wow. 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 Tapi Tapi oh, kalau ada yang suka itu ada. Kalau Suka juga pernah. Oh iya. Karena normal. iya. Normal. Tapi misalnya gini, saya sepertinya kayak lelaki ya. Lelaki itu kalau apa namanya suka dengan cewek itu sesuai dengan tipikal, maksudnya Kriteria. kriteria. betul. Saya nggak tahu kalau cewek suka sama cowok nggak tahu. Iya. ada. Tapi kalau Iya, cowok, ada. cowok Sama. biasanya itu sesuai dengan kriteria. Misalnya sih, saya suka dengan kriteria yang begini. Nah, ketika saya ketemu ataupun juga dekat, wah rasanya seneng. Iya. Tetapi itu menjadi apa? Warning juga bagi saya. Oh, nek ketemu singkong ini ki, wah aku iso jatuh cinta. Maka sudah menjadi warning sendiri. Nggak perlu apa namanya ditegur ataupun tapi dari dalam diri saya sendiri sudah bisa
mengingatkan seperti itu. Tapi kalau secara suka itu normal biasa. Yang susah itu kalau dijatuhi cinta ya. Dijatuhi cinta. Nah, umpamanya ada cewek suka sama saya seperti itu. Nah, Kenapa susah? kalau cantik nggak apa-apa. Aduh. Ya. Kirain tuh memikirkan nah, itu kan perasaan orang oh, lain iya, ya gitu. ternyata. Ternyata. Kalau yang suka umpamanya simbah-simbah kan repot ya. Iya. Simbah-simbah Ya, repot. repot. Iya. Apalagi kalau yang suka itu yang sudah punya pacar atau pengen nanti kan saya dikira Pelakor. Pebinar. Pebinar. apa mereka? Perebut bini orang. Ya kosakata baru lah. Iya, lumayan lah ya. Benar. Gitu. Gak terlalu Jadi, gitu. Kalau ada orang suka saya itu efeknya bukan ke hati saya sendiri ya. Hati saya mungkin seneng, tetapi saya berpikir nanti ada rasan-rasan pamane terus aku digosipkan, terus dia nanti apa istilahnya disalahkan, gue kok nyedai frater, nyedai romo, gitu kan ada konsep di belakang itu lagi. Jadi saya lebih mencoba, gue nek seneng ya wes lah, monggo. Tegas berarti ya ini. Ya. Diakon Andri ini tegas. Des gitu. Jur. Pakai dor tuh. Des. Nah itu. Oke, mungkin next. Apa nih Mbak Inah? Karena ini kan sudah masa-masa diakonat. Benar. Bener ya. Nah itu kan sebentar lagi Insya Yesus jika diizinkan akan ditahbiskan menjadi imam. Oke. Pengen menjadi imam ya. Seperti apa? Saya pernah memiliki pertanyaan seperti itu, tapi jatuhnya nanti adalah kecewa ketika saya menggambarkan Ekspektasi. idealisme, umpamanya seperti katakanlah saya pengen jadi romo, tetapi ternyata saya ditugaskan di paroki yang tidak mendukung karya seperti Roma untuk sosial, maka saya akan kecewa sendiri. Saya justru memahaminya, gambaran imamat saya adalah gambaran imamat Yesus. Artinya saya mengidolakan Yesus sendiri. Yesus yang bermurah hati, mau melayani, karyanya itu ditentukan dari ketaatan pada perutusan. Jadi cukup taat pada tugas dari uskup, ditugaskan gini, bekerjalah sebaik mungkin. Jangan sampai saya bekerja di sini tapi saya memiliki idealisme sebagai romo dosen, maka akan stres sendiri. Jadi lebih pada bagaimana mentaati perutusan itu sendiri, karena itu akan membentukku. Misalnya kamu sebagai seorang mahasiswa, tetapi kamu tidak seperti mahasiswa, artinya orang tahu sinau, orang tahu nggarap tugas. Itu kan identitasmu itu suram gitu maksudnya. Apalagi seorang pekerja tidak pernah maksimal dalam bekerja, maka yang ada nggak pernah namanya menjadi pekerja sejati. Sama juga dengan seorang ayah, dia memiliki gambaran aku suka di anak pengen tak didik ini, tetapi dia sendiri tidak menghayati sebagai seorang ayah yang baik. Ya sama dengan kami para romo, frater itu memang memiliki gambaran ideal, tetapi sekali lagi kami justru dibentuk dari ketaatan dalam perutusan itu sendiri. Itu sederhana tapi jelimet saja nih. Iya. Jelimet. Jadi itu harus dari hati. Apapun yang dikerjakan saat apapun itu yang harus dilakukan dari hati. dan jangan berekspektasi tadi. Itu yang bisa dipetik dari Teman-teman OMK jangan berekspektasi terlalu tinggi. iya, apalagi berekspektasi dengan orang. Jadi Jatuhnya akan kecewa. jangan pernah mengidolakan orang lain. Idolakanlah Yesus. Betul. Karena imam bisa jatuh. Jadi kalau umat mengidolakan imam terlalu tinggi, suatu saat ketika imam mengalami kerapuhan dan jatuh, iman Anda akan goyah. Tetapi mengidolakan pada Yesus, siapapun imamnya, idolakanlah Yesus. Yesus berkarya dalam setiap diri imam. Ngeri banget. Aduh. Yang mana nih Mbak Ina? Lanjut. Next questionnya Yang ini.
Iya, yang terakhir aja. Yang Kayaknya aduh udah terakhir aja Aduh. nih. Ya. Cepet banget Aduh, sih. iya. Setelah ini wedangan tak ya? Oh, Salah iya, saya. jangan. Oh, Ya iya. bener. Wedangan. Habis ini Nyenek. snacknya Nyenek. keluar. Nyenek. Tuan rumah ya, Nyenek. tolong disiapkan. Nah ini kan per tanggal 10 Mei udah dikantongan lagi cabut. nih. Cabut. Ini Iya. tanggal 9 Mei. Iya benar. Ini 9 Mei. Nah, terus apa nih kesan dan pesannya untuk OMK Ngablak dan umat tentunya? Oke. Untuk kesan yang pertama untuk umat. Iya. Untuk umat, jangan takut untuk melayani gereja dan jangan pernah merasa tidak bisa. Karena di sini banyak yang berpikiran aku raiso jadi prodiakon, raiso jadi ketua lingkungan, raiso jadi dewan paroki. Anda sebenarnya menyangkali panggilan sebagai orang Kristiani. Anda sudah dipanggil tetapi mengingkari. Bayangkan kalau panggilan itu seperti kematian, Anda tidak bisa menolak kematian. Jadi panggilan menjadi prodiakon, katekis, ketua lingkungan, dan bayangkan itu panggilan seperti halnya Allah memanggil untuk mati. Anda tidak bisa menolak. Maka hayati itu, yakinlah Anda bisa. Itu ya. Kemudian untuk OMK, untuk OMK kemarin juga ada temu OMK ya kita di paroki. Iya. Acaranya live musik, Waduh. kemudian Makan-makan. makan dan yang Sharing. lainnya jangan diteruskan ya. Oh Iya. iya, jangan. Jangan dong, jangan. OMK yang di rumah itu mungkin juga Iya. memiliki kebiasaan yang sama dengan di sini. Iya. Ya enggak biar penasaran, biar nanti kalau ada kumpul lagi datang. Biar ikut Oke. toh. Biar ikut. Biar ikut. Oke, Yuk. untuk OMK untuk kesannya untuk yang di Ngablak ini luar biasa karena aktif. Waduh. Oke, aktif ya. Waduh. Tapi pesannya satu, jangan pernah memandang atau menilai diri sibuk. Arep kumpul, aku iseng digawean sibuk ya. Aku iseng di tugas sekolah ya. Kalau itu dituruti, nggak akan pernah yang ada namanya slot. Saya justru sangat bersyukur dan senang ketika ada umat atau OMK bisa melayani gereja, justru dicarikan dari waktu yang sibuk. Nyelake. Itu benar. Karena kalau kalian masih berpikiran saya sibuk, kalian egois. Ingat, berkat Tuhan bukan hanya untuk diri kita, tetapi bagikanlah dengan usia yang sepantaran. Seperti itu ya. Kapan lagi kalian bisa berkembang kalau tidak dalam OMK? Kalau kalian tidak tergabung dalam OMK, kowe arep nikah golek kur ya angel. Sopo sing arep ngono. Terus engko kowe arep minta pelayanan dari gereja, wong kowe ora tau srawung, ngopo? Seperti itu. Itu. Maka jangan pernah berpikiran Anda sibuk, tapi berpikirlah bahwa Tuhan memberikan banyak waktu untukmu untuk melayani di dalam OMK. Ini kesannya sangat Ngena menyangkut banget. magis. Ngena banget ya. Ini mau lanjut? Ya kan biasanya sarasnya ada snack. Oh iya. Oh, iya. Dulu. Ada snack. snack. Iya. Ya, tahu nggak ini snacknya dari mana? Dari mana ini? Ini tadi kan saya berpisah dengan Jadi 2 hari ini tuh sibuk Sibuk banget teman-teman, sumpah. Sibuk banget ya, tapi jangan sok sibuk ya. Iya, jangan sok sibuk. Jangan sok sibuk ya. Nyelake lah. Nyelake. snacknya sama lagi ya. Gak apa-apa. Ini nggak ada minum seret ya. Enggak ada. Bisa kemarin mau. Aduh, jangan dong. Jangan dong. Yuk. Aduh. Oke, lanjut apa lagi? Kan ini tadi udah yang terakhir. Oh, yang udah terakhir. Sudah yang paling Berarti ini mau closing ya? Iya, closing. Closing. Kita habis ini akan closing. Asik. Harus banget dibilangin habis ini akan closing. Ya. Gitu Rundown ya. Rundownnya ya. Oke. Apa ya, dari mungkin kami berdua mewakili teman-teman OMK yang mungkin ada di balik layar ya. Ya, Banyak ada banget. Penggembira. Penggembira yang ada di balik layar. Mereka yang- pada tidur itu loh. Ya, mungkin ada di balik tembok. Itu mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mau melayani umat di sini. Iya. Sudah mau menemani OMK sharing-sharing. Nyanyi-nyanyi. Emang nyanyi nggak ini? Ini Mau nyanyi apa? nyanyi Nyanyi apa? apa ya?
Coba nyanyi ya, kita nyanyi satu lagu. Waduh. Satu lagu. Dangdut juga boleh loh. Dangdut juga Apa boleh. nih? Gitarin dong. Nah, itu aja dari sana. Gitarin dong. Saya nyanyi aja. Ya udah nyari lirik, udah nyari lirik. Udah nyari lirik nih. Udah Nyari nyari lirik. lirik. Mau nyanyi apa nih? Mau nyanyi apa nih? Apa ya? Lagune sapa lagune Denny Cak Nandra apa? Wah, boleh. Dangdut nih, dangdut. Dangdut, Bang. Apa Request, nih? Bang. Dangdut, Request, Bang. request. Wes Dangdut. tatas. Wes tatas happy Itu happy asmara. Tahu banget ya, hafal ya. Hafal banget ya. Oh, ini di Google kok soalnya. Iya. Ya wes Ya, tatas ya, ya kok, ya. wes tatas. Kan ini. duet, ada yang duet ya, jadi ya. Enggak apa. Wes tatas. Aku lali lagunya kepiye. Ya. Request dhewe Request dhewe ra ngerti ngerti lagune, tolong. Kita iki. Lagunya piye? Coba Biduran yang ngablak wis tentu ya. Ayo Mas, gitar Mas. Yo. Berapa tuh? Seberapa? Ya. Yo. Iya. Ya. Kan sih, kok niroke. Eling-eling Biyen tau ngomong apa arep ngancani aku tekan pungkase umurku nanging saikine tinggal janjine ibarat banyu mili wis tekan segara coba dadi aku kuat mo atimu meski kowe sambat ora kuat aku wis ora pengen ngorong atiku wis tenang wis tak anggap ilang layangan sing tatas tondo tresno wis pungkas apur dhuwur ngalang-alang yen iku dadi kenangan kowe sing tak eman-eman ninggalke rasa kelaran apa iki wis takdire aku ikhlas aku pasrah wis tak ngalah. Oke. Mungkin pesannya jangan dieman-eman untuk jadi romo. Iya. Jangan dieman-eman. Mungkin teman-teman yang juga mungkin kepo-kepo pengen apa ya merasa terpanggil untuk masuk seminari bisa tanya-tanya ke orang mau parokinya. Ya bisa langsung. Bisa Ya. mungkin sosial media di sosial media udah ada. Ada. Mungkin akun-akunnya. Langsung saja Seminari Tinggi Kendungan. Nah, Bisa. langsung cekidot. Mungkin kalau yang seminari menengah ada juga ya. Ada juga. Pokoknya ketik seminari sudah langsung Udah muncul. banyak, udah banyak. Banyak. Tinggal milih. Mungkin ya inilah Q&A ala-ala Yes. kita Iya, Ya. betul. hari ini. Ngobrol santuy ya ini ceritanya. Ngobrol santuy ya. H-1 sebelum Diakon Andri pulang. Mudik ya. mudik. Besok mudik. Oh, ya. Mudik. mudik ya. Dilarang padahal. Iya. Mudiknya ke Kendungan. Ziarah itu namanya. Waduh, ziarah. Ziarah. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih sudah mau nonton video ini. Bisa like, komen, subscribe. Karena itu semua gratis. Iya. Iya, betul. Bisa kritik dan saran juga bisa Oh, disampaikan. boleh di langsung di komen komentar. aja. Saya Ina. Ya, Febri. Dan saya Diakon Andri. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada kesempatan hari ini dan sampai jumpa serta berkah dalam. Berkata.